Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita bersama dengan Majelis Ta'lim Mutiara Hikmah. Mudah-mudahan atas pertolongan Allah dan atas anugerahnya yang diberikan kepada kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini bermanfaat dunia wal akhirah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menindaklanjuti pembahasan dari tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah yang sore ini insyaallah kita masuk pembahasan ayat yang ke-97 dan 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man
كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Iya, ada terjemah? Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kita lihat asbabun nuzul terlebih dahulu. Jadi sebab-sebab Allah turunkan ayat ini. Dari Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, beliau menjelaskan bahwa para ulama sepakat ayat ini diturunkan sebagai jawaban terhadap pernyataan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel, di mana mereka orang-orang Yahudi dari Bani Israel itu mengaku bahwa malaikat Jibril itu adalah musuh mereka. Ya. Jadi orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel menyatakan bahwa malaikat Jibril itu adalah musuh mereka. Sedangkan malaikat Mikail itu adalah kekasih mereka, penolong mereka. Jadi mereka mengimani malaikat Mikail dan mereka membenci malaikat Jibril. Dalam sebuah riwayat, Abu Quraib memberitahu kami dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi dikatakan dari sahabat Ibnu Abbas. Di sahabat Ibnu Abbas bercerita ada sekelompok orang-orang Yahudi yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya, "Wahai Abu Qasim." Abu Qasim itu panggilan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Abu Qasim, beritahukanlah kepada kami, kabarkan kepada kami perkara yang kami tanyakan kepadamu." Jadi kami ingin mengajukan pertanyaan kepadamu dan tolong dijawab. Sebab pertanyaan ini nanti tidak ada yang mengetahui kecuali seorang nabi. Nah, jadi coro napa? Coro Sidoarjo niku wong Yahudi niku napa? Ngetes. Kalau kamu mengaku nabi pasti bisa menjawab pertanyaan ini, karena nggak akan bisa menjawab kecuali seorang nabi, karena itu wahyu nanti. Ya, Masya Allah. Maka Nabi SAW pun menjawab, Rasulullah pun menjawab kepada mereka, tanyakanlah.
segala hal yang kalian kehendaki. Silakan kalian bertanya, namun berjanjilah kepadaku. Ya, berjanjilah kepadaku sebagaimana Yakub telah mengambil janji kepada anak-anaknya. Jika nanti aku telah memberitahukan kepada kalian dan kalian ngerti bahwa itu benar, kalau jawabanku benar, maka kalian harus mengikutiku dan memeluk Islam. Apa kamu bersedia ini? Maka orang Yahudi pun mengatakan, janji itu milikmu hai Rasul, hai Muhammad, janji itu milikmu. Artinya apa? Kami akan tepati janji tersebut. Nah, maka mereka pun berkata, ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, hai Muhammad, beritahukan kepada kami 4 hal yang akan kami tanyakan kepadamu. Ya, beritahukan kepadaku tentang 4 hal yang akan kami tanyakan kepadamu. Pertama, makanan apakah yang diharamkan oleh Israel? Israel itu sebutan siapa? Nabi Yakub. Ya. Makanan apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri sebelum diturunkannya kitab Taurat? Nah, ini kan nggak mungkin kalau bukan Nabi yang bisa jawab. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, beritahukan kepada kami bagaimana air mani laki-laki dan air mani perempuan. Bentuknya kayak apa? Ya. Kemudian yang ketiga, beritahukan juga kepada kami mengenai bagaimana air mani itu bisa menjadi anak laki-laki dan menjadi perempuan. Itu gimana cara prosesnya gimana? Kemudian yang keempat pertanyaannya, beritahukan juga kepada kami, ya, Nabi yang ummi ini, yang terdapat di dalam kitab Taurat itu. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan siapakah malaikat yang menjadi penolongnya? Hati yang menyampaikan risalah kepada Nabi Muhammad itu malaikat siapa? Nah sekarang jawablah, kata Nabi. Maka Nabi pun menjawab pertanyaan mereka. Tapi Nabi menghendaki agar mereka berpegang kepada janji yang telah mereka sebutkan. Kalau nanti sudah Nabi menyebutkan satu persatu, maka mereka wajib untuk mengikuti beliau. Nah, kemudian mereka pun berkata, aku bersumpah demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah kalian mengetahui bahwa Yakub, Israel yakni Yakub, pernah menderita sakit parah. Dan penyakitnya itu menaun. Enggak sembuh-sembuh. Maka pada saat itu beliau bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menyembuhkannya dari penyakit yang beliau derita itu,
beliau akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling ia sukai untuk dirinya. Untuk dirinya, bukan untuk yang lain. Kalau disembuhkan dari penyakit ini, kata Israel, kata Nabi Yakub, saya akan haramkan makanan minuman yang paling aku sukai. Ya Allah, untuk dirinya sendiri. Dan makanan yang beliau sukai, makanan yang paling disukai Nabi Yakub adalah apa? Daging unta. Sedangkan minuman yang paling beliau sukai adalah susu unta. Maka begitu beliau sembuh, itu diharamkan atas dirinya. Seumur hidup beliau tidak minum susu unta dan tidak memakan daging unta. Ini jawaban pertanyaan. Maka ditanyakan, apakah benar yang aku katakan? Orang Yahudi pun mengatakan, iya benar. Satu mengakuinya. Lalu Rasulullah pun mengatakan, ya Allah, saksikanlah mereka. Ini, saksikanlah mereka. Bersaksilah atas mereka bahwa mereka membenarkan jawabanku ini. Berarti satu syarat sudah disiapkan. Yang kedua, beliau mengatakan, aku bersumpah demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Dan kalian mengetahui bahwa air mani laki-laki itu warnanya pekat dan berwarna putih. Sedangkan air mani perempuan itu encer dan berwarna kekuningan. Mana dari keduanya yang lebih mendominasi, maka baginya anak dan kemiripan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika sperma laki-laki lebih mendominasi daripada ovum perempuan, maka dengan izin Allah akan lahir anak laki-laki. Jadi kalau air mani lebih mendominasi daripada ovum perempuan, maka akan lahir anak laki-laki. Dan jika ovum perempuan lebih mendominasi daripada air mani, maka akan lahir anak perempuan dengan izin Allah. Bagaimana dengan jawabanku ini? Orang Yahudi pun mengatakan apa? Benar. Setelah itu Nabi pun mengatakan, ya Allah, saksikanlah mereka. Saksikanlah mereka. Nah, kemudian selanjutnya beliau berkata, sekarang beritahukan kepada kami siapa malaikat yang menolongmu. Siapakah malaikat yang menolongmu ini? Dan ini jawaban ini yang akan mengantarkan kamu nanti menjadi penentu aku mengikutimu atau meninggalkan kamu Muhammad. Ya. Karena sebelumnya Nabi menyatakan bahwa laki-laki yang dipilih Allah untuk mendapatkan hidayah ini, malaikat turun kepadanya dan memberikan taufik kepada hatinya, memberikan risalah ke dalam hatinya, memasukkan Al-Quran ke dalam jiwanya. Dan mereka pun membenarkan pertanyaan itu. Setelah itu mereka orang-orang Yahudi mengatakan, sekarang malaikat yang diutus kepadamu itu siapa? Ya, malaikat yang diutus kepadamu itu siapa? Maka Nabi SAW menyebutkan, Jibril yang datang kepadaku. Dan Allah tidak akan mengutus seorang nabi pun melainkan ia sebagai penolongnya. Setiap Allah mengutus Rasul, maka Jibril yang diutus untuk datang menemuinya. Maka mereka mengatakan, inilah yang menjadikan kami berpisah darimu. Masya Allah.
Ini yang menyebabkan kami berpisah darimu. Jika penolongmu itu selain malaikat Jibril, niscaya kami akan mengikutimu dan akan membenarkan kenabianmu. Tapi karena yang datang kepadamu Jibril, maka kami pun tidak beriman kepadamu. Maka Nabi pun menyatakan, apa yang menyebabkan kalian tidak mempercayai ini dan tidak mau mengikuti ajaranku ini? Mereka mengatakan karena Jibril adalah musuh kami. Oh, gak main-main ini. Ya, gak main-main, maka Allah turunkan ayat tersebut. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, makanya kalau sudah menghadapi orang yang sudah benci lebih dahulu itu repot. Ya, makanya iblis membisikkan kepada manusia, iblis membisikkan kepada manusia supaya nanti ada tentara-tentara iblis yang menyebarkan racun-racun dari iblis ini. Apa itu? Kebencian. Apa bu? Apa bu? Kebencian. Jadi ditanamkan kebencian, sebab kalau udah benci tertutup hatinya untuk menerima kebenaran. Jadi sekarang ini yang ada ini bukan masalah benar salah Pak, masalahnya ini. Benci apa diseneng, itu urusannya sekarang. Ya. Kalau udah benci semuanya dikeluarkan hal-hal yang tidak baik itu. Makanya kita kadang-kadang unik ya. Sekarang kan ada istilah julukan-julukan Salafi Wahabi yang jadi apa? Jadi bahan sepak bola, ya. Jadi bahan cacian, jadi bahan tuduhan, jadi bahan fitnah, jadi bahan olok-olokan. Kalimat ini Salafi Wahabi, aliran sesat, aliran keras, aliran radikal. Ini nggak pernah diajak duduk bareng kemudian bicara. Kalau radikal itu radikalnya apa? Aliran keras itu sisi mana? Itu nggak pernah diajak ngobrol yang pelan-pelan begitu, tokoh-tokohnya, ustadznya, yuk kita kumpul duduk bareng bicara. Ini radikalnya di mana? Nggak pernah sampai sekarang. Sebab akan terbuka kartu apa nih ini? Kartu apa nih mas? Akan terbongkar kedustaan dan kebohongannya. Ya, coba kalau kita tanyakan. Standar kelompok dikatakan sesat itu apa? Nah kan gak jelas tuh ini. Ayo apa Pak kira-kira? Kalau tafsir surat Al-Fatihah, nanti jenengan buka di semua tafsir. Semua tafsir. Ya jenengan buka. Cuma sebelumnya jenengan sudah punya tafsir belum? Belum? Ya gak usah buka kalau gitu. Ya. Di dalam tafsir-tafsir para ulama Ahlus Sunnah ketika menafsirkan surat Al-Fatihah ayat terakhir, di mana ayat terakhir itu menjelaskan 3 kelompok manusia. Yang di situ kita berdoa kepada Allah agar kita diberi jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi petunjuk. Dan jangan sampai kita diarahkan kepada jalan orang-orang yang dimurkai. Dan jangan sampai kita masuk ke dalam jalannya orang-orang yang tersesat. Nah pertanyaannya saat ini ngeten. Jalan orang-orang yang diberi nikmat itu jalannya siapa? Yuk dibuka tafsirnya masing-masing nanti. Di situ disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir Jalalain. Itu disebutkan orang-orang yang diberi nikmat Allah yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah berikan aku jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Itu jalannya para nabi, jalannya para rasul,
cara beragamanya orang-orang soleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para imam-imam Ahlussunnah yang lurus akidahnya, itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Kita sedang belajar mengikuti ajaran ini. Kita sekarang sedang belajar mengikuti ajaran. Tidak ada satupun amalan sunnah yang kita mulai kenal kecuali kami akan belajar untuk mengamalkannya. Ya, kami belajar mengenal sunnah bukan untuk kita kenal, untuk kita ketahui, tapi untuk kita amalkan. Dari mulai potong kuku, merapikan kumis, ngeramut jenggot, walaupun sedikit kurang pantas tak rambut. Loh, ngaten. Kenapa? Karena Nabi menyuruh. Ini kita amalkan. Dan kita berdoa di dalam surat Al-Fatihah itu, ghairil maghdub. Ya Allah, jangan kau dekatkan aku dengan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa jalan orang yang dimurkai itu? Yaitu jalannya orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi kok dimurkai? Karena mengetahui ilmu tapi nggak diamalkan. Mereka dimurkai karena mengetahui kebenaran namun mengikuti kebatilan, menolak kebenaran. Mereka tahu Nabi Muhammad itu Rasul, mereka tahu Nabi Muhammad itu utusan Allah, mereka tahu Islam itu agama yang benar, tapi mereka tolak, mereka musuhi dan mereka jauhi. Makanya mereka dimurkai oleh Allah. Jelas? Jadi jalan maghdub siapa tadi, Pak? Siapa yang dimaksud? Yahudi. Yahudi itu kelompok yang dimurkai oleh Allah dalam Al-Fatihah ini. Kenapa kok mereka dimurkai? Apa sebabnya? Karena mereka mengetahui kebenaran, namun mereka tidak mau menerima kebenaran. Lalu siapa kelompok dolin, orang tersesat dalam surat Al-Fatihah itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nasara. Ayo kita buka. Kalau mereka membenci kesesatan, anti kesesatan, mereka perangi itu orang yang sesat itu. Orang Nasrani dikatakan oleh Nabi SAW. Tapi kenyataannya kita lihat. Yang dicintai sebagian kaum muslimin siapa? Nah, kan kualik-walik balian tuh. Yang kita satu Allah, satu agama, satu nabi, satu kitab dimusuhi habis-habisan, dicaci maki, dihujat habis-habisan. Yang beda agama, beda kitab, beda nabi, beda Tuhan, dicintai dengan kecintaan yang luar biasa. Ini apa-apaan? Ini bukan berarti kita memusuhi orang-orang Nasrani, enggak. Cuma tuduhan-tuduhan dari kalian sesat-sesat itu, yang mana yang sesat itu? Apa itu kesesatan? Nah, ini semua terjadi. Kenapa? Karena kebencian sudah ada di dalam hati. Makanya hati-hati perasaan kita ini. Kalau udah benci, Pak, repot, Pak. Ya, makanya persis yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, kacamata kebencian tidak menyisakan kecuali keburukan. Artinya kalau panjenengan dengan saya itu pakai kacamata kebencian, maka yang terlihat apa? Jelek semua. Guyu yo elek, meneng yo elek, ngomong yo elek. Coba kalau kita sudah menganggap satu salah itu, berbuat apa saja salah di mata kita. Ada teman-teman orang awam, orang umum yang menilai itu orangnya baik loh sebenarnya itu. Ya begitu cirinya. Kalau bermasyarakat, berbuat baik dia untuk menutupi kejahatannya loh gitu. Coba kalau teman kita ngaji, orang itu nggak pernah serawung kepada masyarakat. Ya begitu cirinya, anti masyarakat loh. Sing berbuat baik dikira pencitraan, yang berdiam diri dikatakan kebekuan, apa mana? Apa mana? Karena kacamata yang dipakai kacamata kebencian. Jadi semua yang dilakukan itu terlihat salah.
Dan ini adalah kaifiatus syaiton, cara setan di dalam mengkelabui manusia untuk menolak manusia itu dari kebenaran. Carane ngono, Pak. Jadi setan niku pinter. Lalu setan datang kepada manusia, membisik-bisikkan manusia untuk menyebarkan apa? Kebencian di hati manusia supaya orang-orang yang sudah jatuh benci, bukan jatuh cinta ya. Ya, orang yang sudah muncul kebencian itu terhalang untuk menerima kebenaran karena fakta menunjukkan demikian. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dijauhkan dari kebencian yang tidak sesuai dengan syariat. Jelas ya? Baik. Nah, dari ayat ini kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik? Faidah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 97. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita dapat dari Al-Baqarah 97 adalah wajib bagi setiap muslim, yajibu ala kulli muslim an yu'min, agar mengimani al malaikatu kullaha, ya, wajib bagi setiap muslim untuk mengimani para malaikat itu secara utuh. Ya. Jadi sing dimaksud mengimani malaikat itu secara utuh niku maksudnya pripun? Maksudnya pripun? Mengimani malaikat secara keseluruhan. Tidak boleh mengimani malaikat satu, mengingkari malaikat yang lain. Iku corone sopo sing kaya ngono kuwi ini. Ya. Corone sinten? Yahudi. Muslim tidak demikian. Islam mengajarkan kepada kita mengimani malaikat secara keseluruhan, mengimani para nabi secara keseluruhan. Iman, mengimani mereka adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Allah tabaraka wa taala berfirman di sana, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Iya. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah. Baik, ini ayatnya. Jadi pelajaran yang pertama dari ayat 97 Al-Baqarah ini, pelajaran pertama yang kita dapat, wajib bagi setiap muslim
untuk mengimani para malaikat itu secara utuh. Tidak boleh dipilih-pilih. Ya. Tidak boleh diimani sebagian, diingkari sebagian, dicintai sebagian, dimusuhi sebagian. Ini bukan ajaran Islam yang demikian. Ajaran Islam tidak demikian. Iman kepada malaikat itu secara utuh. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat atau iman kepada sesuatu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat itu memiliki konsekuensi. Saya ulangi, iman kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat itu memiliki apa? Konsekuensi. Nah, dalam hal ini iman kepada malaikat secara khusus, apa konsekuensinya dan pengertian iman kepada para malaikat ini. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Salasatul Usul, iman dengan para malaikat itu yatadhammanu arba'atu umur. Iman dengan malaikat itu memiliki meliputi 4 perkara. Saya ulangi, iman kepada malaikat itu meliputi 4 perkara. Nomor 1 adalah al-iman biwujudihim. Iman dengan wujud mereka. Mereka itu ada. Jelas ya? Karena ada sebagian kaum muslimin menyatakan malaikat itu adalah sifat. Nah, iman itu adalah, malaikat itu adalah sifat. Sifat-sifat kebaikan itu merupakan sifat-sifat dari simbol-simbol. Malaikat itu simbol dari kebaikan. Nah, iblis simbol-simbol dari kejahatan. Nah, ngeten. Jadi nggak ada makhluknya. Ini tidak benar. Ya, keyakinan itu tidak benar. Jadi yang pertama mengimani adanya wujudnya malaikat itu berwujud. Ada malaikat itu. Disebutkan dalam beberapa riwayat bagaimana malaikat-malaikat memiliki sayap. Jelas ini? Malaikat-malaikat memiliki sayap. Seperti malaikat Jibril itu malaikat yang paling agung dan paling besar keadaannya. Memiliki berapa sayap? 600 sayap. Itu kalau satu sayap itu dikepakkan, apa dikepakkan itu? Dibentangkan, itu dari ufuk barat sampai timur itu ternaungi dengan satu sayap ini. Terus nggak usah dibayangin, nggak nutut. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan itu kalau kepaknya sayap itu dikibaskan ke dunia, ini marat-marit dunia ini. Dikipaskan gitu marat-marit gitu. Masya Allah. Nah, ini makna iman kepada malaikat yang pertama, iman dengan keberadaan mereka. Mereka itu ada. Yang kedua, mengimani para malaikat itu sesuai dengan ilmu syariat, yaitu apa? Nama-nama mereka. Sesuai dengan ilmu yang telah dijelaskan. Sebagaimana dalil yang sudah dijelaskan. Nama-nama mereka. Wa man lam na'lam ismuhu nu'min bihim ijmalan. Adapun malaikat yang disebutkan tapi tidak disebutkan namanya, maka kita iman secara global. Ada malaikat yang tidak disebutkan namanya. Ada enggak? Ada. Malaikat apa?
malaikat maut. Malaikat maut niku mboten disebutaken namanya, Bu. Cuma kita pernah dengar dulu pelajaran kita di SD. Malaikat maut niku sinten? Siapa, Bu? Israel. Dan kita tidak menemukan kalimat ini baik di dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Tidak ditemukan nama Israel, tidak disebutkan. Makanya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih, ketika menyebutkan malaikat pencabut nyawa itu dengan istilah malaikatul maut. Ya, lho ngeten ku nek dikaji ya dadi masalah ngeten nggih. Nggih, masih dadi masalah. Aku mulai cilik iku malaikat Israel. Lah saiki nama itu diambil dari mana? Lho gitu loh. Ojo diantar nesune mawon didhisikne. Agama itu ilmu, didiskusikan, dibicarakan. Ya. Iya, ternyata memang tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi sendiri menyebut malaikat pencabut nyawa itu dengan istilah apa? Malaikatul maut. Nah, sudah kita sebutkan malaikatul maut. Ya, jadi ada malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya. Ya kita nggak usah ngasih nama sendiri, jangan. Ya kita ikuti, kita yakini ada malaikat tersebut. Ya, karena tidak semua yang ada itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun itu yang kedua, mengimani para malaikat itu, ya mengimani nama-nama mereka sebagaimana ilmu yang telah kita dapatkan. Adapun nama yang tidak kita ketahui ilmunya, artinya dasarnya, maka kita imani secara global. Sampun jelas ya? Kemudian yang ketiga, iman dengan malaikat itu adalah mengimani sifat-sifat mereka. Ya, jadi iman kepada malaikat itu mengimani apa? Sifat-sifat mereka sebagaimana telah dijelaskan di dalam dalil. Ya, karena ini urusan gaib, Pak. Urusan gaib. Yang menyebutkan malaikat Jibril punya sayap 600 itu dalil. Sampeyan gak usah gak terima. Ya liyane dikai pisan sayape. Lho nek sayap iki sapa? Iki duduk pesen tobis. Ngerti pesen tobis? Kai sayap-sayap dhewe karepmu dhewe lah. Yang ngomong begitu Rasul dan kita mengimani secara dalil itu. Ya seperti disebutkan di dalam riwayat sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Annahu ra'a ala sifatihi lati khuliqa alaiha walahu mi'atu janah. Masya Allah. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW, malaikat Jibril diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan 600 sayap. 600 sayap. Masya Allah. Bon, itu yang keberapa? 3. Kemudian iman kepada malaikat yang keempat itu adalah al-imanu bima alimna min a'malihim yakumuna biha bi amrillahi ta'ala. Mengimani para malaikat itu adalah mengimani perbuatan tugas-tugas mereka. Ya, yang telah Allah berikan kepada mereka, yang mereka mengerjakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi iman kepada malaikat tadi ada berapa poin? 4. 1 apa? Mengimani wujudnya mereka. Artinya mereka ada, keberadaan mereka itu ada. Jadi malaikat itu makhluk, bukan sifat. Ya, termasuk iblis, setan itu juga merupakan makhluk.
Ya. Kemudian yang kedua apa? Iman dengan nama mereka sebagaimana dalil yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga apa? Mengimani sifat-sifat mereka. Kemudian yang keempat, mengimani apa? Tugas-tugas mereka. Sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik. Itu pelajaran yang kedua. Jadi iman kepada malaikat itu memiliki konsekuensi. Pelajaran yang ketiga, yajibu ala kulli muslim an yuqbala al-haqq. Pelajaran yang ketiga adalah wajib bagi setiap muslim. Hukumnya wajib. Apa? An yuqbala al-haq, untuk menerima kebenaran. Ya. Jadi seorang muslim itu wajib menerima kebenaran. Wajib menerima kebenaran. Walaupun hati mereka itu tidak menyukainya. Hati mereka tidak cocok dengannya. Kalau itu benar, maka wajib diterima. Jadi kalau ilmu itu benar, dari mana saja itu datangnya. Siapapun yang menyampaikan kabar tersebut, maka hukumnya adalah wajib menerima. Kenapa? Li'annal haqqa dhullatul mu'min. Saya ulangi. Kenapa kebenaran itu wajib diterima? Karena kebenaran itu adalah dhullatul mu'min, barangnya orang mukmin yang hilang. Kebenaran itu ibarat barangnya orang mukmin yang hilang. Jadi ibaratnya nek wong mukmin dolek kebenaran niku ibaratnya seperti mencari barangnya yang hilang. Ainama tajiduhu fa'akhidhu. Maka di mana saja dia menemukan barang tersebut, apa yang dilakukan? Kalau kita mencari barang yang hilang, kalau kita mencari barang hilang, begitu ketemu di mana saja kita temukan, apa yang kita lakukan? Apa? Kok menjaga toh? Ambil. Ambil kalau kita mencari barang hilang itu. Begitu ketemu di mana saja. Jelas ini. Kalau kemudian ternyata yang menemukan itu orang yang tidak kita sukai, gimana? Boleh diterima apa enggak ini? Ibu cari dompet nih. Dompetnya hilang, ketelesut. Dan isinya dompet itu surat-surat penting ada di dalamnya. Begitu ibu cari-cari tidak ketemu, ternyata ada seseorang yang menemukan, dan orang itu orang yang Anda tidak sukai. Anda benci dengan orang itu. Anda murka dengan orang itu. Tapi dia yang menemukan dompet Anda. Gimana sikap Anda? Bu, apa ini dompet jenengan? Iya, cuma sayang kenapa jenengan yang menemukan. Begitu? Aneh sampean ini. Makanya kalau orang mukmin itu benar-benar mencari kebenaran, maka begitu tahu kebenaran, ambil. Ambil kebenaran di mana saja Anda temukan, dan siapa saja yang menyampaikan. Kalau itu benar, maka wajib menerimanya. Dijelaskan wonten gene kitab Masail Jahiliyah. Sudah punya ibu kitabnya? Ibu? Oh belum. Ya. Kapan punya ini? Bapak-bapak sudah yang punya? Belum? Jodoh namanya ini.
Masya Allah. Ibu tak kasih PR, bapak tak kasih PR, beli kitab namanya Masail Jahiliyah. Masail Jahiliyah niku njelasaken tentang tabiat jahiliyah. Jadi ini kitab niku ditulis wonten 128 kebiasaan jahiliyah yang masih berlaku, yang masih banyak diamalkan. Jadi tabiat jahiliyah yang masih dilakukan. Niku wonten sekitar 128 amalan. Loh, ngoten. 128 niku sampun sampean kali kula semerape pinten? Sing pun disemerapi pinten? Termasuk amal-amal jahiliyah niku napa kemawon? Sing sampun dingertosi pinten? Dari 128 niku. Pinten? 20? 20 sampun ngertos? Bu? Halo? Nggih. 20, 10. 15 Lah kalau kita ndak ngerti nanti kita melakoni nggak sadar. Gimana? Nah, termasuk salah satunya adalah apa? Ta'assub kepada kebencian ini. Ta'assub kepada kebencian. Jadi kalau orang itu benci kepada seseorang, kebenaran yang disampaikan jadi nggak diterima, Pak. Karena faktornya apa? Benci. Dan itu yang telah dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kula panjenengan mboten angsal ngoten kuwi. Ya. Soal benci dengan karakter seseorang itu enggak masalah, itu hak jenengan. Tapi begitu itu kebenaran, dia menyampaikan kebenaran, maka tugas kita itu sekarang mencari kebenaran. Bukankah kita hidup mencari kebenaran? Betul apa enggak? Lah sekarang kebenaran itu ada di depan mata kita. Cuma saja yang menyampaikan kebenaran itu orang yang tidak kita sukai. Diterima apa enggak? Lho ngoten lho. Iya ngene iki. Lah nek gak diterima berarti kula mbek sampeyan iki ngelanjutaken wong Yahudi. Lho kan katut. Sementara kita setiap hari berdoa, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, ya Allah, bukan, jangan sampai engkau aku jadikan seperti orang Yahudi. Jangan sampai mengikuti jejaknya orang Yahudi. Nolak kebenaran karena faktor kebencian, itu sifatnya Yahudi. Nah sekarang ditanamkan kebencian-kebencian itu di hati kaum muslimin untuk saling membenci antara yang satu dengan yang lain. Ngaten. Nah makanya kudu dipelajari dulu kebenaran itu apa sih sebenarnya. Coba sudah pernah dibahas dulu belum yang namanya definisi. Napa definisi niku? Napa? Pengertian. Apa sih pengertian siratal mustaqim niku piye? Apa sih pengertian siratal? Jalan yang lurus itu pengertiannya apa? Maksudnya apa di situ? Nanti tapi repot, tak kongkon buka, yo kan sing dibuka. Repot ngeten iki. Ayo dibandani to nggih, ayo dibandani agamane dibandani. Mosok donya iku mulai cilik sampai sing kuwedhe dibandani kabeh. Iki urusan akhirat malah gak dibandani belasnya. Ya. Coba kebutuhan kita dalam urusan dunia napa sing mboten dibandani? Halo? Ayo urusan apa sing gak dibandani? Kau wae dibandani kula mbek sampean. Sempurna ning omah bareng di omah niku kebutuhan kipas tuku, kebutuhan AC tuku, kulkas tuku, mesin cuci tuku. Dan tidak salah, ngoten lho, boleh karena itu kepentingan urusan dunia. Nah saiki kepentingan akhirat wis dibandani orang. Makane wedi mati ngono lho.
Jadi aja sampai kula mbek sampeyan iki ning donyane sugih, ning akhirate melarat iku aja sampai. Paham niki? Pun. Nah, niku sampeyan buka Bu niki. Wonten gene tafsir Al-Fatihah sing dimaksud Siratal Mustaqim niku napa kemawon. Engko jelas sehingga kula mbek sampean dolek jalan sing bener, kebenaran itu jelas. Kebenaran menurut siapa? Kan gitu. Yang tidak cocok dengan kita itu belum tentu salah. Sampun saged dipahami niki? Sehingga panjenengan kali kula mangke di dalam mencari kebenaran, menerima dan menolak niku ana standare. Pun sakniki pertanyaan global kemawon. Menurut panjenengan dengan saya, kebenaran niku sifatnya relatif nopo mutlak? Nah, nek mutlak berarti wonten standare, Pak. Apa standarnya ini? Kan ngoten. Nek relatif nggak usah dibahas, Mbun. Padha karo jajan. Nek jenengan ditakoni jajan sing penak niku napa? Napa? Nek menurut dokter Angga jajan sing enak napa, Dok? Lumpur, jajar lumpur apa? Lento, ono lento niki jenengan. Pak Soni, napa Pak Soni? Sate apa? Sate klopo. Nah, kalau Abah Jaya, napa Pak Jaya? Jajan sing enak napa? Rokok-rokok. Ayo, apa tak takoni jenengan? Relatif. Lah nek relatif gak kena dibahas. Makanya kalau mbak sampean gak usah ngejokno sing kene, ngejokno sing kono, wong relatif. Rawon iku sing enak, Mas. Mojopahit, oh gak enak. Enak ngene Sekardangan, oh gak enak. Iku lak nurut lambe kula mbak sampean. Jelas ya? Enak iku nurut sapa? Karena sifatnya apa? Relatif, gak kena tiga patokan. Kalau mutlak berarti ono standar. Apa standarnya? Dengarkan. Lah nek kebenaran niku relatif, gak usah dibahas, Mbon. Ya gak usah nyalano wong, gak usah benerno awake dhewe. Kenapa? Relatif. Gak usah ono dakwah, gak usah ono nasihat. Napa? Relatif. Iku salah, lah nurut sampean. Nurut aku, bener iki. Bener iki. Enggak usah ada dakwah. Lho leres napa mboten? Leres napa mboten? Itu kalau benar itu sifatnya relatif. Makanya kalau tangleti dhisik. Kebenaran itu sifatnya relatif napa mutlak. Nah, nek mutlak kudu ana standare. Makanya definisi Siratal Mustaqim diungkapkan di sana, dilihat. Lurus bener iku nurut sapa? Karena kebenaran itu kan nek nurut global, Pak, niku wonten telu. Kebenaran itu ada 3 macam. Siji bener karepe dhewe. Nah, lho ana apa ora sing ngono? Ana apa ora? Ana. Bener nurut karepe dhewe. Nomor loro napa? Bener nurut wong akeh. Ngoten. Makanya kadang-kadang wis umume ya apa sih? Ngono wae. Umume ya apa gak usah ngane-nganehi kok cek dibenci wong akeh. Ngono dadine. Iki kebenaran nurut wong akeh. Dadi nek nurut wong akeh bener berarti bener. Nek nurut wong akeh salah berarti salah. Dadi nabi sakmono kae iku salah kabeh. Napa? Halo. Sebab Nabi ketika dakwah di tengah masyarakat disenengi apa dibenci? Dibenci. Kenapa? Gak cocok karo wong akeh. Berarti Nabi dan Rasul sakmono kae salah kabeh berarti. Sing bener Abu Jahal. Lho nggih mboten? Ayo Nabi ketika dakwah di Quraisy, bener apa salah? Menurut orang Quraisy, Nabi ku bener apa salah? Salah. Berarti sing bener Abu Jahal. Nggih ta? Mangkane ku nek ndonga ihdinas siratal Abu Jahal. Nabi Musa salah, berarti sing bener sinten? Fir'aun. Sepakat? Bun, itu kebenaran nomor 2. Kebenaran menurut orang banyak.
itu jangan dijadikan standar. Lah kebenaran yang ketiga adalah kebenaran menurut Allah dan Rasul. Berarti standarnya dalil Al-Quran dan sunnah yang sahih. Itu kebenaran. Pun nggih? Nah, jadi muslim itu seorang muslim wajib menerima kebenaran walaupun kebenaran itu tidak cocok dengan hatinya. Itu pelajaran yang keberapa tadi? Pelajaran nomor pinten, Bu? 3. Jadi urusan ini harus dianukan, Pak, nggih, dinetralisasi. Kudu dijernihkan kembali, dinetralkan. Ya, soal benci seneng itu sudah sifat manusiawi kita. Jelas nggih? Makanya kalau sudah ngaji begini, kalau sudah datang ke majelis taklim, jangan diniatkan ke warung prasmanan. Kalau kita datang ke pengajian taklim itu seperti ke rumah sakit. Obat itu walaupun gak enak, tapi kalau untuk menyelamatkan wajib dikonsumsi. Ngoten. Nek nang warung mesti ndoleki sing enak. Ngoten. Ngandelek sing cocok. Nah, ngaji niku duduk cocok gak cocok, bener wajib diterima. Maksudnya bener menurut siapa? Bener menurut Allah, bener menurut Rasul sallallahu alaihi, itu standar kebenaran. Bon. Dados cek ngertos mangke niku, Pak. Nomor sekawan, pelajaran yang keempat dari surat Al-Baqarah 97 adalah yajibu ala kulli muslim an yuqbala asy-syara'i. Wajib bagi setiap muslim untuk menerima syariat secara total. Ya, wajib menerima kebenaran syariat ini secara total dan tidak diperbolehkan mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Total. Coba kita simak wonten gene surat An-Nisa. Kita disindir di dalam surat An-Nisa. Itu sifatnya orang munafik soalnya. Separuh diimani, separuh ditolak. Sebagian diyakini, sebagian diingkari. Sing penak dilakoni, sing ora penak tinggal. Niki carane wong munafik beragama kados ngeten iki. Mukmin tidak demikian. Ya, konsepnya orang mukmin itu suka atau tidak suka, penak atau ora penak, kalau itu syariat maka kita wajib untuk menerimanya. Ya, mari kita simak di surat 4 ayat 150. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir
Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Masya Allah. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Ini. Jadi kewajiban seorang muslim itu menerima syariat secara utuh. Kalau itu jelas perintahnya, jelas aturannya, jelas dalilnya, kuat rekomendasinya, maka tidak boleh diingkari. Wajib diterima. Itu konsekuensi. Ya. Makanya kita lihat bagaimana keislaman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu diperintahkan oleh Allah, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, hai Nabi Ibrahim, berserah dirilah kamu. Qala, berkata Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Aku berserah diri artinya apa? Aku muslim, aku masuk Islam, kata Nabi Ibrahim kepada Allah. Konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus bersedia menerima perintah apapun perintah itu, sampai perintah-perintah yang mengerikan itu dialami oleh Nabi Ibrahim. Itu bentuk daripada kalimat aslamtu. Sekarang kalau ibu-ibu, bapak-bapak ditanya, berislamlah kamu, apa jawab kita? Kalau kita mengikuti Nabi Ibrahim tadi apa? Aslim, hai ibu-ibu, berserah dirilah Anda. Apa jawab Anda? Aslamtu li rabbil alamin. Hai bapak-bapak, berserah diri kepada Allah. Apa jawab kita? Kami berserah diri kepada Allah. Jawabnya gampang. Konsekuensinya? Nah, jadi yang dikatakan aslamtu itu kudu siap nerima napa mawon ingkang dipun perintah. Kudu nerima napa mawon ingkang dipun syariatkan. Dan syariat itu baik berupa perintah maupun syariat itu berupa larangan. Jelas larangannya tinggalkan. Kenapa? Itu konsekuensi aslamtu. Napa aslamtu tadi? Saya berserah diri. Makanya kalau kita mempelajari Islam dengan benar nih Pak, nek wis masuk hukum, jawabnya konsekuensi. Ngoten. Dadi nono perintah, perintah, laksanakan. Mbo manfaatnya apa, mbo faedah itu nggak perlu. Yang jelas ini ada perintah dan kita yakin Allah nggak mungkin perintah yang buruk, kita yakin itu. Kalau Allah melarang berarti itu ada kemaslahatan. Nek sing dilarang Allah kudu yakin, sing dilarang mesti ono musibah, mesti mengandung mudarat. Wes gak usah takon, Allah itu ngerti apa yang dilarang. Gak usah kenapa kenapa. Nanti pasti ada karena karena. Nah gimana? Gak usah nanya kenapa. Kalau kita nanya itu seakan-akan gak percaya nang Allah. Itu konsekuensi kita mengatakan asli. Kalau kita sudah mengenal Allah, mengenal Rasul, nopo sing diperintah Allah pasti mengandung maslahat, nopo engkang dilarang pasti mengandung mudarat. Pun boten usah takon, kita yakin terhadap Allah dan Rasulnya. Nah ini konsekuensi aslamtu. Lah ini belum kita buktikan Pak. Ngoten. Ini perlu dikuwodok ayat ini. Surat nopo niki wau? Ayo. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil. Surat napa Bu? Al-Quran. Catatan kono. Nah iku pernyataan ngoten. Wonten ngene Al-Baqarah 100 kali dosa. Pinten? 100 dosa setunggal. Nggih Al-Baqarah 100 dosa setunggal. Iku kok hubungane 124.
724 gandengane niku. Sampun? Engko dipelajari ning omah. Pelajari ning gara-gara ayat 131 124 terlaksana. Lha ngono lho. Jadi Nabi Ibrahim menyempurnakan semua perintah yang berat pun dijalani. Itu kenapa? Membuktikan aslamtu. Membuktikan apa? Saya berserah diri kepadamu ya Allah. Itu konsekuensinya. Pun niku pelajaran ingkang nomor sekawan. Dados kalau kita sebagai seorang muslim wajib menerima syariat secara total, pun dipilih-pilih, nggih, pun dipilih-pilih. Ojo sampai ana syariat sing gak disenengi walaupun kula mbek sampean durung siap nglakoni. Contoh ibu-ibu, coba ana ustad sing sampean senengi terus nikah maneh, sampean lak mencak-mencak. Ayo nek gak percaya. Ayo nek gak percaya. Ngerti mencak-mencak sampean. Mangkane kula rada wedi balian. Walaupun tidak ada keinginan, tapi kula mboten sepakat dengan sikap sampean, ku kuwatir jenengan jadi kufur nanti. Karena dengan itu Anda menuduh Allah itu tukang nyakiti wong wedok. Kenapa ada syariat menyakiti perempuan ini? Walaupun saya tidak ada anceng-anceng ke sana, gitu loh. Dan walaupun saya tidak menyuruh bapak-bapak begitu, karena saya lihat wajah jenengan itu bukan wajah yang begitu, gitu. Jenengan dengan saya termasuk laki-laki yang penakut, gitu. Baik Bapak, nggak usah adem panas gini, biasa mah. Ayo, aja benci loh, ibu sampai benci jenengan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Anda menuduh Allah itu kejam. Bagaimana yang Rasul ini? Mungkin ini kulak Rasul pun ditiru, ngono. Ayo, ngomong apa sampean? Makanya bapak-bapak yang tidak terwujud cita-cita poligami, poli pantai saja. Ya. Yang tidak bisa terwujud poli pantai, ya jangan, kalau memang tidak mampu jangan dipaksakan. Ya. Jangan coba-coba, itu bukan percobaan. Jangan incip-incip, itu bukan jamu. Bisa sampean ukur kemampuan sampean kira-kira nek engko ana wedok kruwes-kruwesan ngarep sampean iku siap apa ora. Nek ngono tok gampangerane. Nek sampean siap wong wedok kruwes, aku siap, nah silakan. Tapi nek durung siap wis odo kate incip-incip. Wis sitok ae sing sabar, sing ikhlas. Ya, sampean rambut sak kobre sampean. Niku mawon pesen kula. Dan masih ada pelajaran terakhir ya. Nanti pelajaran yang kelima ada hubungannya dengan ayat 99. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian kajian kita sore ini. Mugi-mugi napa ingkang saged dipun pelajari sareng-sareng dados ilmu ingkang manfaat. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa menerima kebenaran dan melaksanakan kebenaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.